Oke. Halo teman-teman semua dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ruli di channel Excel for Accounting. Teman-teman, setelah beberapa lama kami tidak membuat video tutorial, kali ini kita akan membuat video tutorial tentang aplikasi Excel perhitungan PPh 21 untuk tahun 2024 teman-teman ya. Untuk tahun 2024 ini sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2023. Jadi teman-teman, di sini ada salinan peraturannya. Mungkin teman-teman yang juga bekerja di perusahaan sudah menerima salinan peraturannya. Secara umum perhitungannya sama dengan yang sebelumnya, sama dengan 2023. Hanya saja untuk tahunannya teman-teman ya, untuk PPh setahunnya itu masih sama dengan tahun 2022, dengan tahun 2023 juga. Hanya saja untuk perhitungan masanya ya, untuk perhitungan masa Januari sampai dengan November itu menggunakan tarif efektif ya, yang ada di peraturan ini. Oke, jadi di sini ada salinan peraturannya ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Intinya untuk perhitungannya ini masih mengacu ke perhitungan yang sebelumnya ya, secara setahun. Kemudian yang perlu kita bahas di sini ya, untuk perhitungan tahun 2024 itu ada tarif efektif ya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempermudah perhitungan PPh 21. Di sini sekilas saya bacakan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, terdapat perubahan materi, khususnya perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan PPh 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan pajak penghasilan PPh 21, perlu memberikan kemudahan teknis penghitungan dan administrasi pemotongan pajak penghasilan PPh 21. Artinya tujuan pemerintah ini baik ya, untuk mempermudah secara teknis ya perhitungannya. Oke. Untuk menunjukkan hal-hal tersebut di atas, perlu diatur penggunaan tarif efektif yang digunakan untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Selain tarif pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dapat ditetapkan berbeda dari tarif pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan melalui peraturan pemerintah. Nah, jadi teman-teman, di sini yang dimaksudkan tadi ya, untuk perhitungan masa Januari sampai Novembernya menggunakan tarif efektif yang diatur dalam peraturan ini. Oke, yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2023. Oke, di sini kita langsung masuk ke contoh ya. Ke contoh. Di sini pasal demi pasal ya, di sini pasal 1 tadi di atas cukup jelas ya. Pasal 2-nya ayat 1 ya, untuk perhitungan yang tarif efektif tadi ini dicontohkan ya. Kita baca ya teman-teman ya, contoh kasusnya. Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT HBC selama tahun 2024. Tuan R memperoleh gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan ya, dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah ya per bulannya. Tuan R berstatus menikah
dan tidak memiliki tanggungan, ya. Penghasilan tidak kena pajak status K0, ya teman-teman ya. Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 adalah sebagai berikut, ya. Berdasarkan status PTKP K0, ya, dan jumlah penghasilan bruto sebulan 10 juta rupiah, ya. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan R, ya, untuk masa pajak Januari 2024 sampai dengan November 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif kategori A, yaitu sebesar 2%, ya. Besaran pajak penghasilan pasal 21 per bulan yang dipotong oleh PT ABC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Januari sampai dengan November adalah sebesar 10 juta kali 2%. Artinya teman-teman, di sini dari pajaknya, ya, sudah memperhitungkan, ya, aspek, ya, aspek lain seperti biaya jabatan, ya, sebagai pengurang, dan iuran pensiun, ya, dan iuran pensiun yang dibayarkan oleh pekerja. Itu sudah diperhitungkan menggunakan tarif, ya, tarif TER tadi, ya. Jadi kita langsung menghitung pajaknya dari penghasilan bruto yang dibayarkan oleh perusahaan terhadap karyawan, ya. Dari contoh ini, penghasilan yang diterima Tuan R itu adalah 10 juta, jadi pajaknya langsung dikalikan 2%, ya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu Tuan R ini masuk kategori A, dia teman-teman, ya. Di sini Tuan R ini dia masuk kategori, ya, termasuk dia dalam kategori TER A. Jadi untuk TER-nya tadi, ya, tarif efektif, ya, dari efektifnya tadi kita lihat tabelnya. Ini ada tabelnya dari pajak yang sudah kita terima. Saya bukakan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, ya. TER A itu yang pertama, teman-teman bisa perhatikan, TER A itu untuk PTKP penghasilan tidak kena pajak TK0, ya, TK0 54 juta, kemudian TK1 kemudian dan K0, ya, 58 juta, 58,5 juta. Sekarang teman-teman, dari tabel ini, ya, kita buatkan, ya, Excel-nya, ya, untuk mempermudah perhitungan kita, ya. Pertama kita siapkan data, ya, data penghasilan, ya, data penghasilan lapisan penghasilan bruto, ya, yang dihitung TER-nya, ya, tarif efektifnya, ya, tarif efektif rasio, ya, kebanyakannya, teman-teman, ya. Nah, di sini dari tabel ini teman-teman bisa perhatikan, yang pertama kita tentukan dulu, ya, yang TER A-nya itu yang pertama TK0, ya, kemudian TK1, ya, dan K0. Jadi ada 3 dia, ya. Tidak kawin 0 tanggungan, ya, kemudian tidak kawin 1 tanggungan, dan kawin 0 tanggungan, ya teman-teman, ya. Perhatikan ini, ya. Nah, jadi di sini ada lapisannya, ya, mulai dari penghasilan 5.400.000 ini tidak kena pajak, ya teman-teman, ya. Ya, dan seterusnya 5.650.000 itu kena pajak 0,25%, ya. Jadi di sini kita sudah siapkan tabelnya, ya. Kita siapkan tabelnya. Kemudian berikutnya teman-teman, kita lihat ini TER B, ya, ini yang TER B-nya yaitu TK2, K2, ya. Kita lihat teman-teman, TK2, ya, kemudian K2 dan K1, ya. TK2, ya, tidak kawin 2 tanggungan, kawin 1 tanggungan, tidak kawin 3 tanggungan, dan kawin 2 tanggungan, ya. Jadi ada 4, ya. Oke. Kemudian yang terakhir TER C-nya, yaitu
kawin 3 tanggungan ya. Jadi sini cuma 1. Oke, dari tabel yang sudah dikirimkan oleh dari DJP, kita sudah buatkan Excelnya teman-teman, kategorinya ya. Kemudian teman-teman kita coba hitung pajak ya, kita coba hitung pajak yang ada di contoh kasus ini ya. Teman-teman bisa perhatikan yang ini PT ABC ya, Tuan R ya, kita buat namanya di data karyawan ya. Kebetulan ini tabelnya kita siapkan untuk 50 orang. Kita siapkan Tuan R ya tadi ya, Tuan R. Ini jangan-jangan nama saya lagi nih, Tuan Ruli gitu ya. Oke, kita lihat statusnya. Di sini Tuan R-nya ya, teman-teman bisa lihat ya, kawin. Sebentar, kita baca lagi. Kawin 0 tanggungan ya, kawin 0 tanggungan. Kita pilih di sini kawin 0 tanggungan. Jadi dia masuk ter A ya. Kemudian kita masukkan penghasilannya teman-teman. Kita masukkan penghasilannya sesuai contoh ya. Penghasilannya 10 juta. Kemudian Tuan R ya ada bayar JP 100.000 ya. Oke. Jadi pajaknya di sini teman-teman bisa lihat pajaknya 100.000 teman-teman. 200.000. 2% kali 10 juta. Kita lihat ya. Sesuai dengan peraturan ya. 2% kali 10 juta, pajaknya 200.000. Kemudian kita masukkan datanya Tuan R ini sampai dengan November, supaya kita tahu berapa pajak yang harus dibayarkan di masa Desember. Kita masukkan di sini bulan Februari ya, Maret ya, kita masukkan ya, JP-nya 100.000 ya teman-teman ya. Kemudian Aprilnya 10 juta juga, Mei ya, kemudian Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir Desember ya. Kemudian di sini masing-masing kita juga sudah isikan JP-nya 100.000 ya. Di sini teman-teman, kemudian setelah ketika di masa Desember dihitung pajak Tuan R ini selama 1 tahun pajak ya. Kita hitung pajaknya sesuai dengan ketentuan ini, teman-teman bisa perhatikan ya. Perhitungan pajaknya 1 tahun itu ya. Pertama ya, teman-teman bisa perhatikan total penghasilannya 10 juta kali 12, 120 juta. Ya, kemudian biaya jabatan 5% kali 120 juta. Kita lihat teman-teman, kita buka ya, yang perhitungan setahunnya ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Penghasilan per tahunnya 120 juta. Kemudian ada jaminan pensiun yang dibayarkan 100.000 per bulan, totalnya 1.200.000 ya. Kemudian ada biaya jabatan ya, ini masih mengacu ya, perhitungan pajak tahunannya ya. Kita lihat teman-teman ya, biaya jabatan ya 6 juta, jadi pengurangnya 7.200.000 ya, pengurangnya 7.200.000. Kemudian PTKP-nya tidak kawin 0 tanggungan, yaitu 58.500.000. Jadi di sini PKP penghasilan kena pajak Tuan R adalah 54.300.000. Kita lihat teman-teman, pas ya teman-teman ya, 54.300.000. Kemudian 54.300.000 dikali 5% ya, jumlahnya 2.715.000. Kita lihat ya, 2.715.000. Kemudian untuk masa Desembernya, pajak yang harus dibayarkan Tuan R adalah yang harus dipotong atas penghasilan Tuan R adalah ya, total pajak 1 tahun adalah tadi 200.000 ya teman-teman ya, yang sudah dibayarkan di masa Januari sampai November, yaitu 200.000, 10% kali
10 juta kali 2%, teman-teman bisa perhatikan, kali 11 bulan, yaitu 2.200.000. Baru penghasilan setahunnya 2.715 dikurang 2.200.000. Jadi sisa yang dibayarkan di masa Desember adalah 515.000. Kita lihat teman-teman. Oke, sama ya teman-teman ya. Jadi perhitungannya sudah kita buatkan seakurat mungkin ya. Ini 515.000 untuk pajak di masa Desember. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Oke teman-teman, saya rasa cukup jelas ya. Jadi perhitungan ini kita sudah buat otomatis. Jadi teman-teman hanya perlu mencatat datanya ya seperti tadi. Mungkin saya bisa contohkan satu kasus lagi. Kita contohkan satu lagi. Misalnya yang kita buat yang terb-nya ya teman-teman ya. Misalnya Tuan kita buat nama langsung lah. Misalnya namanya Rizky misalnya ya. Rizky Saputra. Kemudian di sini dia misalnya masuk terb misalnya ya, terb TK2 ya. Oke, kita contohkan teman-teman gajinya yang kita contohkan yang tarif efektifnya yang gajinya kita buat yang gajinya 16 juta ya, 14 sampai 16 juta, 15 juta kita buat teman-teman ya. Kita buat di sini gajinya 15 juta ya. Kemudian uang pensiunnya misalnya di sini kita buat 120.000 misal ya. Oke, kita coba hitung di sini pajaknya teman-teman bisa lihat Rizky ya. Rizky ini dikenakan tarif efektif sebesar 6% ya. 15 juta dikali 6% yaitu 900.000. Kita lihat peraturannya tadi, berarti Rizky masuk kategori ini teman-teman ya. Masuk yang ini dia ya, terb ya, terb range gajinya 14.950.000 sampai dengan 16.400.000. Jadi dikenakan 6%. Tadi kita buatnya 15 juta. Jadi di rank ini ya teman-teman ya. Ya, jadi kenanya 6% ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini kena 6%. Kalau misalnya kita ganti, misalnya kita coba ganti misalnya 13 juta misalnya, berarti nanti dia kena yang 5%. Kita coba ganti ya. 13.600.000 misalnya kita ganti ya. Oke, teman-teman bisa lihat, nah ini masuk ke tarif 4% ya. Kita lihat ya, masuk ke tarif ini ya teman-teman ya, sampai dengan 13.600.000 ya. Ya, 13.600.000, kemudian 13.600.000 yang sampai dengan ini ya, berarti di atasnya teman-teman, di atas 13.600.000 ya. Ini yang sampai 13.600.000 itu kena 4% ya. Kita biar contohkan yang nggak usah angkanya, nggak usah yang pas, kita buat 13.500.000 misalnya ya, 13.500.000 ya. Teman-teman bisa lihat ya, masuk ke tarif 4% ya, masuk ke tarif 4% yang ini ya, di range 12.600.000 sampai dengan 13.600.000 yang masuk ke tarif ini. Oke, kita coba teman-teman, kita masukkan lanjutnya di Februari ya. Di sininya tadi kita buat 120.000 JP nya ya. Lanjut ya, lanjut di Februari, Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, kemudian yang terakhir Desember ya. Kemudian kita masukkan tadi JP-nya, kita buat 120.000 ya, sini ya, 120.000 ya, 120,
120. Ya, kita isikan semua datanya biar bisa kita hitung pajaknya yang di masa Desember ya teman-teman ya. Oke, sudah. Kita lihat perhitungan setahunnya ya. Perhitungan setahunnya itu total pajaknya ya, bisa kita lihat itu Rizky Saputra dia Rizky Saputra dikenakan 2 tarif ya. Dikenakan 2 tarif. Teman-teman bisa perhatikan total penghasilannya setahun 162 juta. Kemudian JP-nya 1.440 ya. Kemudian dikurang biaya jabatan 6 juta ya. Jadi di sini penghasilan kena pajaknya yaitu 91.560.000. Jadi di sini Tuan Rizky kena 2 pajak, 2 lapisan pajak. Yang lapisan pertama yaitu 5% ya, 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta. Kemudian sisanya 91.560 dikurang dengan 60 juta. Jadi di sini 31.560 dikenakan tarif yang 15%, jadinya 4.734.000. Jadi total pajaknya terutang selama setahun yaitu 7.734.000. Untuk pajak Desembernya, kita lihat teman-teman, pajak Desembernya total pajak ya, total pajak setahun Rizky adalah 7.734.000. Kemudian dipotong ya, dipotong jumlah pajak yang dibayarkan dari masa Januari sampai dengan November yaitu 5.940.000. Jadi sisa pajak yang dibayarkan di masa Desember adalah 1.794.000 ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sudah kita buatkan rumusnya otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat ya. See you next time di next video.